Halo, welcome back to GE Channels, GE Stars. Buat kalian yang masih baru, channel ini adalah tempat semua orang bisa belajar bahasa Inggris gratis, bebas tanya-tanya, dan kalau kalian punya materi yang ingin dijelaskan, cukup komen di kolom komentar atau WA kami langsung. Sebelum kita mulai materi ini, jangan lupa sewaktu kalian menjumpai bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, dan jangan lupa di subscribe channelnya biar kita bisa belajar sama-sama. Oke, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana meminta tolong, merespon pertolongan yang diberikan orang lain, dan menawarkan pertolongan ke orang lain. Kita mulai yuk. Oke, the first is how to ask for help. Let's discuss about asking for help. Sewaktu kita ingin meminta bantuan orang lain, sebenarnya ada banyak sekali ekspresi yang bisa kita gunakan, ada banyak kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, tapi untuk kesempatan ini saya ambil 4 saja, biar simple. Yang pertama itu, we can simply say, can you help me? Atau, could you help me? Atau yang lebih sopan, would you help me? Atau yang terakhir ini, saya highly recommend everyone to use that when they talk to their boss or customers or your teacher. Would you mind helping me? Seperti yang ada di samping. 4 ini, kalau kalian perhatikan, 3 yang pertama itu memakai kata help, tapi untuk yang terakhir, would you mind helping me? Help itu ditambahin karena would you mind, setelah kata mind kita pakai verb plus ing. Would you mind helping me? Kita lihat contoh kalimat untuk setiap ekspresi ini yuk, buat keempat ekspresi tadi. Yang pertama, can you help me? Kita biasa pakai ini buat teman. Misalnya kalian lagi ngangkat buku banyak, kalian butuh bantuan, kalian kesusahan dengan semua buku-buku itu. Kalian tanya nih ke teman, guys, the books are very heavy. Can you help me? Can you help me with the books? Kemudian yang kedua, could you help me? Could you help me membicarakan tentang kemungkinan untuk mereka membantu kita. Ya, digunakan untuk minta tolong sih pada intinya. Misalnya kita mau pindahan. Besok kita mau pindahan, kita mau minta tolong ke mereka. Kita tanyanya begini, tomorrow I'll move to a new house. Could you help me with the furniture? Atau could you help me with moving the furniture? Could you help me with moving the furniture? Seperti itu. Yang ketiga, would you help me? Would you help me? Bisa kalian pakai, sebenarnya bisa sih pakai buat semua yang saya bicarakan barusan. Misalnya ada kalian lagi belanja, mau belanjaan banyak, susah buka pintu nih di swalayan yang pintunya nggak otomatis. Ada orang nih di depan yang dekat pintu. Kita bilang, sir, would you help me with the door? Would you help me to open the door? Would you help me to open the door? Dengan orang yang ada di depan. Nah, dia akan ngerespon nanti, biasanya sih orang akan langsung bantu kita. Would you help me? Yang terakhir, yang paling sopan tadi, biasanya kita pakai untuk minta tolong ke bos kita atau ke customer kita. Misalnya kalian adalah pegawai di perusahaan jasa, kalian memberikan jasa ke customer, customernya pulang, tapi kan biasanya ada survei untuk kepuasan pelanggan. Kita mau minta tolong dia ngasih 5 bintang, kita minta tolong, sir, would you mind helping me to give 5 stars later? Would you mind helping me? Baiklah, yang barusan tadi itu adalah cara-cara yang bisa kalian pakai untuk minta tolong. Sebenarnya kata help sendiri kalau di level berikutnya, buat kalian yang masih baru cukup pakai yang tadi. Tapi kalau kalian mau sedikit modifikasi, ada beberapa kata yang bisa kalian pakai untuk menggantikan kata help. Misal, yang biasanya kita bilang can you help me, kita bisa ganti dengan give me a hand. Can you give me a hand? Can you lend me a hand? Can you give me a hand? Oh, the books are heavy. Can you give me a hand? Selain yang barusan, kita juga bisa gunakan
do someone a favor. Misalnya minggu depan kita ada janjian sama teman-teman sekelas. Kemudian kita mau minta nomor handphone salah satu orang yang, ya for example your crush, gebetan kalian. Terus, guys, we're going to have the meeting next week. Can you do me a favor? Can you ask for his phone number for me? Can you do me a favor? Begitu. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa bilang kata help ini, help someone out, help me out, help out. For example, misalnya orang kalau mau minta tolong bantuan dana nih, biasanya mereka juga pakai help someone out. For example, I really want to buy that new camera. Dad, can you help me out? Can you help me out with that? Tapi ingat, kalian selalu bisa pakai yang sederhana saja. Saran saya sih selalu pakai yang sederhana, simply by asking, can you help me? Could you help me? Would you help me? Atau would you mind helping me? Minta tolong sudah, sekarang kita pergi ke materi berikutnya, offering help. Selain kita minta tolong sama orang, kita juga sebaiknya menawarkan pertolongan ke orang lain. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai, saya berikan 4 di sini. 4 ini tuh ada yang formal dan ada yang informal. 2 paling atas itu formal, 2 di bawahnya itu informal. So kalau di forum formal, kalian di meeting, terus sewaktu meeting pintu terbuka, kalian bisa bilang, would you like me to close the door? Would you like me? Would you like me? Atau shall I close the door? Shall I close the window? Shall I turn on the computer? Shall I? Kemudian 2 yang bawah cenderung dipakai di konteks informal. Misalnya kalian lagi di restoran, menunya nggak ada, teman-teman semua belum pesen, waitresses and waiters look quite busy. Terus kalian bilang ke teman-teman, okay guys, let me take the menu. Sebenarnya itu asalnya dari let me ya, seperti yang ada di sini. Tapi kita seringnya dengar mereka menyingkat jadi let me, khususnya di American accent. Let me take the menu, or you can simply say, I'll take the menu for all of you. Just wait, I'll take the menu. Nah, sekarang kita belajar gimana merespon penawaran bantuan yang diberikan orang lain ke kita. Sewaktu orang nawarin kita bantuan, misalnya, oh, mereka lihat kita sepertinya haus, dia bilang, I'll get you some water. Terus kita mau nerima, karena kita emang haus, kita bilang, yes, thank you. Atau, thanks. Thank you. Yes, thank you. Kalau orangnya sopan, biasanya dia rajin banget buat bilang, yes, thank you, it's very kind of you. Thank you, it's very kind of you. Atau sederhana aja bilang, yes, thank you. Yang artinya kita menerima bantuan mereka. Terus bagaimana kalau sewaktu ditawari bantuan ternyata kita nggak butuh bantuan, atau ya kita menolak bantuan itu? Tentunya kita menolaknya dengan polite dong. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Misalnya, no thank you, I can manage. Yang menawarkan bantuan, would you like me to bring the bag? Dan kita bisa melakukan itu sendiri. Kita bisa bilang, no thank you, I can manage. Atau ada yang bilang, I'll get you some drink. Kita baik-baik aja, kita nggak perlu minum. Kita bisa bilang, no thank you, I'm fine. Atau thanks, I'm fine. Atau kita juga bisa bilang, no thank you, I'm good. I'm good ini sebenarnya bukan istilah yang baku ya, ini lebih ke slang, tapi banyak orang memakainya. Sewaktu ditawari bantuan dia bilang, no thanks, I'm good. Atau singkat saja bilang, no thanks. Would you like a glass of water? No thanks.
Baiklah, sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dimanapun kalian berada, be strong enough to stand alone, be smart enough to know when you need help, and be brave enough to ask for help. Thank you for watching. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.